Karena ayah sering tertawa melihat tragedi di TV. Ibu, sepanjang hari seperti pencuri membuka tutup lemari. Dia memberitahu ibu, dia ingin makan mangga. Ibu masih mencari. Dia mengambil kesempatan mengambil gunting, lalu bersembunyi di belakangnya. Sebenarnya keluarganya tidak pernah membeli mangga, karena dia alergi. Ibu bilang dia mungkin lupa. Tak disangka, dia langsung menusukkan pisau ke perutnya. Ibu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dengan marah mencekik leher gadis itu. Gadis itu menendangnya, lalu ke bawah meja. Ibu merangkak masuk. Dia bergegas ke atas lagi. Kembali ke kamarnya, mendorong kabinet untuk memblokir pintu. Ayah mulai mengetuk pintu dengan panik. Pintunya segera dikunci. Yang terlihat adalah Cakar. Kemarin adalah hari ulang tahun gadis kecil itu. Keluarganya bersiap untuk pulang merayakan ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba langit meredup, berkabut. Semua lampu jalan tiba-tiba mati. Ketika orang tuanya kebingungan, tampaknya ada kekuatan yang mengerikan muncul dalam kegelapan. Langsung membalikkan mobilnya ke tanah, meluncur puluhan meter sepanjang jalan. Orang tuanya meninggal setelah kecelakaan. Gadis kecil itu perlahan membuka matanya. Saat kebingungan ada sesuatu yang muncul. Dua orang yang berparas seperti orang tuanya muncul. Kembali lagi. Gadis itu hanya menutupi matanya. Mereka mungkin bisa masuk kapan saja. Tapi setelah menunggu lama, suaranya hilang. Seorang pria asing muncul di hadapannya. Matanya kuning. Ingatan gadis itu tetap berada di lokasi kecelakaan. Tapi yang aneh adalah dia adalah satu-satunya yang berada di TKP. Orang tuanya telah menghilang. Ternyata namanya Li Yuan. Dia adalah rubah berekor 9 yang terlatih selama ribuan tahun. Juga seorang dewa dari gunung. Hari ini dia bertemu dengan seorang gadis kecil, Ahem. Gadis itu bisa datang ke sini setiap saat tanpa tersesat, dan memberinya payung merah. Kemudian, keduanya memiliki ikatan. Tepat ketika mereka akan membuat janji, Ahem meninggal. Li Yan sangat sedih. Dia membekukan sungai menjadi es. Memohon malaikat untuk membiarkannya berpisah dengan Ahem. Li Yan mengirim tanda ke tubuhnya. Beberapa ratus tahun kemudian, sambil mencari reinkarnasi Ahem, dan menghukum para iblis. Dalam sekejap mata di abad ke-21, yang awalnya terang dan cerah, menjadi gerimis. Li Yan datang ke pesta pernikahan. Berkata pada pengantin wanita, "Kau belum memberiku undangan." Pengantin wanita langsung panik. Dia memohon pada Li Yan. Berkata, "Aku ingin memiliki pernikahan yang sempurna." Setelah menikah, wanita ini berencana untuk membunuh. Tapi bagaimanapun juga, itu bukan tandingan dewa gunung berusia 1000 tahun. Dia dilempar dengan payung, terakhir menjadi abu. Sebelum pergi, seorang wanita melihatnya. Wanita ini selalu percaya kisah-kisah hantu kota tua itu benar. Dia adalah direktur TV. Bulu rubah di gaun pengantin ditemukan olehnya. Dia adalah Jia 20 tahun yang lalu. Jia tahu itu tidak sesederhana itu. Jadi mulai menyelidiki hilangnya pengantin wanita. Segera datanglah Lirang memberi dia petunjuk. Dia bilang telah melihat seorang rubah pembunuh di pinggir kota. Sebenarnya pria ini bukan manusia, tapi iblis rubah. Di malam hari, Jia akan menyelidiki iblis rubah sendirian. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua mabuk jatuh. Dia bergegas mengangkatnya, tapi lelaki tua itu memintanya untuk mengantarnya pulang. Jia merasa lelaki itu tidak memiliki detak jantung di sepanjang jalan. Dan semakin berat, setelah sampai orang tua itu justru berkata, "Aku tidak ingin berterima kasih. Aku sudah pernah membantumu." Bas arah pinggir kota terbalik dalam sekejap mata. Jia melihat ke belakang. Orang tua itu tiba-tiba menghilang. Pengemudi di sebelahnya juga berkata, dia hanya melihat Jia sendirian. Tidak jauh dari situ ada patung kayu berdiri di sana. Ia juga memiliki bekas luka di matanya. Tampaknya paman ialah patung batu itu. TKP Bas itu, tempat orang tuanya kecelakaan saat dia masih kecil. Gadis ini adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan. Dia bertanya ke gadis itu apakah dia ingat apa yang terjadi hari itu. Kemudian mengambil foto dan bertanya padanya. Gadis itu tercengang, sangat ketakutan. Dia bilang seorang pria akan membunuhnya. Jia memutuskan membawa pulang gadis itu untuk sementara. Baru saja keluar, dia bertemu Lian yang memegang payung merah. Jia mengambil kesempatan untuk memberinya secangkir kopi. Lalu bertanya padanya apakah dia datang untuk membunuh. "Aku memiliki seseorang yang ingin mati." Lian berkata dia tidak pernah minum kopi dari orang asing. Saat dia hendak pergi, Jia mengeluarkan tasnya. Berkatanya di dalam ada kartu namanya. Dia tidak mau. Jia hanya ingin mengumpulkan sidik jarinya. Dia membawa gadis itu ke rumahnya di malam hari. Tapi setelah menutup pintu, senyum gadis itu berubah. Ketika Jia akan beristirahat, gadis itu tiba-tiba muncul, mengagetkannya.
Ternyata dia ingin menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah bus melaju ke terowongan hari itu, seorang pria dengan payung merah tiba-tiba muncul. Semakin dia berbicara, semakin dia ketakutan. Jia berjalan ke sisi gadis itu, sengaja menjatuhkan cangkir. Kemudian diam-diam mengambil sepotong kaca, menodong lehernya. Jia mengambil potongan kaca, menodong leher gadis itu. Dia tahu gadis ini bukan orang baik, karena di tubuhnya tidak ada bekas luka akibat kecelakaan. Dia tidak ingin berpura-pura saat ini. Ternyata dia adalah informan yang memberikan petunjuk. Ini jebakannya. Jia menusuknya dengan potongan kaca, tapi dia tidak terluka. Tapi plotnya terbalik lagi, karena Lian juga ada di sini. Sebenarnya, Jia sudah lama curiga dengan gadis itu. Jadi sebelum membawanya pulang, dia meninggalkan catatan kecil di rumah sakit. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan, hanya untuk mendapatkan Lian. Kedua iblis rubah bertarung dengan cepat. Jia sudah ada di rak buku atas, menyembunyikan kamera. Semua ini difoto olehnya, karena iblis rubah tidak membiarkan orang lain tahu keberadaan mereka. Dia adalah Lian, tapi selalu membencinya. Tahu dirinya tidak bisa melawan, akhirnya melompat ke dalam mobil dan pergi. Ingatannya terhapus lagi. Lupakan segalanya tentangku. Tapi malam berikutnya, Lian berada di rumahnya, melihat video perkelahiannya. Jia berdiri di balkon, karena dia ada sidik jari. Dia menemukan identitas manusia Lian. Jia mengeluarkan USB yang menyimpan video itu. Datanglah jika kamu mau. Akhirnya duduk di balkon dan melompat. Lian yang melihat adegan ini hanya bisa membongkar identitasnya. Dia terbang ke bawah dan menangkapnya. Ternyata gadis kecil itu tidak pernah melupakan dia. Lupakan semua ini, atau aku akan membunuhmu. Dia terbangun dalam kebingungan menghadapi pertanyaan Jia. Lian mengakui dia adalah rubah berekor 9. Jia melemparkan USB ke dalam air. Dia memohon pada Lian untuk membantu menemukan orang tuanya yang hilang. Pada malam hari, Jia menonton video masa kecilnya. Orang dalam video tiba-tiba berbicara dengannya. Dia terbangun dan sadar itu hanya mimpi. Ketika datang ke kantor, orang di kantor juga mengalami mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Ini adalah drama fantasi urban Korea, Tale of the Nine Tail, yang merupakan drama idola dan fantasi yang digabung. Cerita makin seru. Jika tertarik bisa menonton film aslinya. Sampai jumpa. Ini adalah kelima kalinya Ibu mondar-mandir. Gadis ini merasa orang tuanya sangat asing, karena ayah sering tertawa melihat tragedi di TV. Ibu, sepanjang hari seperti pencuri membuka tutup lemari. Dia memberitahu ibu, dia ingin makan mangga. Ibu masih mencari. Dia mengambil kesempatan mengambil gunting, lalu bersembunyi di belakangnya. Sebenarnya keluarganya tidak pernah membeli mangga, karena dia alergi. Ibu bilang dia mungkin lupa. Tak disangka, dia langsung menusukkan pisau ke perutnya. Ibu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dengan marah mencekik leher gadis itu. Gadis itu menendangnya, lalu ke bawah meja. Ibu merangkak masuk. Dia bergegas ke atas lagi, kembali ke kamarnya, mendorong kabinet untuk memblokir pintu. Ayah mulai mengetuk pintu dengan panik. Pintunya segera dikunci. Yang terlihat adalah cakar. Kemarin adalah hari ulang tahun gadis kecil itu. Keluarganya bersiap untuk pulang merayakan ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba langit meredup, berkabut. Semua lampu jalan tiba-tiba mati. Ketika orang tuanya kebingungan, tampaknya ada kekuatan yang mengerikan muncul dalam kegelapan. Langsung membalikkan mobilnya ke tanah, meluncur puluhan meter sepanjang